Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang penyimpangan dari tauhid. Saya Meliana Simangunsong sebagai moderator dan juga sebagai pemateri, juga rekan saya Safira Rizky sebagai pemateri. Sebelum memulai untuk penyampaian materi, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian penyimpangan tauhid. Penyimpangan tauhid adalah suatu perbuatan yang melanggar serta menentang yang condong mengarah pada keburukan dengan tidak mengesahkan Allah sebagai Sang Pencipta. Penyimpangan tauhid ini adalah perbuatan yang bertolak belakang dari tuntunan syariat yang disampaikan serta perbuatannya berbelok dari jalan yang diridhoi ke jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor yang melatar belakangi penyimpangan dari agama Islam yang benar adalah kehancuran dan kesesatan, yaitu pemahaman yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Penyimpangan itu disebabkan oleh sejumlah faktor, di antaranya: pertama, tidak menguasai pemahaman akidah yang benar karena kurangnya pengertian dan perhatian. Kedua, fanatik kepada peninggalan adat dan keturunan leluhur. Ketiga, taklid buta kepada perkataan tokoh-tokoh yang dihormati tanpa melalui seleksi yang tepat sesuai dengan pendapat Al-Quran dan Sunnah. Berlebihan atau ekstrim dalam mencintai dan mengangkat para wali dan orang soleh yang sudah meninggal dunia, sehingga menempatkan mereka setara dengan Tuhan atau dapat berbuat seperti perbuatan Tuhan. 5. Lengah dan acuh tak acuh dalam mengkaji ajaran Islam disebabkan silau terhadap peradaban Barat. 6. Pendidikan di dalam rumah tangga banyak yang tidak berdasarkan ajaran Islam, sehingga anak tumbuh tidak mengenal akidah Islam. 7. Peranan pendidikan resmi tidak memberikan porsi yang cukup dalam pembinaan keagamaan seseorang. Efek penyimpangan tauhid. Dalam tauhid rububiyah, meyakini adanya yang menciptakan, menguasai, dan mengatur alam semesta ini selain Allah Azza wa Jalla dalam hal yang hanya dilampaui oleh Allah, seperti keyakinan bahwa penguasa dan pengatur Laut Selatan adalah Nyi Roro Kidul. Ini suatu keyakinan yang batil. 2. Dalam tauhid uluhiyah, dengan memalingkan ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada kuburan dan ahli kubur, meminta pertolongan kepada jin, meminta barokah kepada orang tertentu, menyandarkan nasibnya atau bertawakal kepada benda tertentu seperti batu, jimat, cincin, dan keris. 3. Dalam tauhid al-asma wa as-sifat. Penyimpangan tauhid asma wa sifat ada 4. Pertama, tahrif, yaitu mengubah atau mengganti makna yang ada pada sifat dan nama Allah tanpa dalil. 2. Tahlil, yaitu menolak penetapan nama dan sifat Allah yang disebutkan dalam dalil. 3. Taksyif, yaitu menggambarkan bagaimana hakikat sifat dan nama yang dimiliki oleh Allah. 4. Tamsil atau tasybih, yakni menyamakan Allah dengan makhluknya. Penyebab penyimpangan tauhid, sebagian kecilnya ada yang saya sebutkan ada 5. Yang pertama ada penyakit ria, yang kedua penyakit aninah atau egois, yang ketiga ada penyakit takut dan bimbang, yang keempat penyakit zolim, yang kelima penyakit iri hati atau dengki. Cara penanggulangannya, yang pertama
memiliki pemahaman tauhid yang komprehensif dan moderat. Yang kedua, memiliki sifat anti syirik dan bid'ah. Yang ketiga, memiliki sifat kritis dan beramal. Yang keempat, memiliki sifat wala dan bara yang jelas. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang tadi kami sampaikan. Keimanan tauhid tidak hanya merupakan titik sentral keislaman, tetapi juga bahkan dalam berbagai aspek kehidupan kaum muslimin sehari-hari. Bertauhid tidak hanya mengakui keesaan Allah, tetapi juga kesatuan integrasi di antara berbagai aspek kehidupan kaum muslimin, di antara iman dan amal, di antara dunia dan akhirat, di antara perkataan dan perbuatan, di antara kesolehan individual personal dengan kesolehan komunal sosial, dan seterusnya. Jika terjadi ketidaksatuan di antara berbagai hal ini, maka terciptalah kepincangan-kepincangan dalam kehidupan kaum muslimin. Upaya ini dapat dilakukan dengan membentengi keyakinan akidah Islam serta berbagai bentuk ritual. Demikian presentasi kami, hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9. Untuk lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.